disampaikan oleh Al-Mukarram Paluka Referendum Haji Juwani Adnan. Yo, kembali lagi kita live ya, lagi di chat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Para pendengar muslimin dimanapun berada, disembah dan mengajak para pendengar untuk pada segera sambil menunggu agar maghrib tiba dengan turunnya hikmah khusyuk dalam sholat. Setiap orang ini akan mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat sebagai pengaruh dari Firdaus. Dia dapat menunaikan sholat dengan tekun dan khusyuk dilakukan secara kontinu. Bagaimana Allah jelaskan firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dalam surat yang sama ayat 9 sampai 11 Allah berfirman, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa fiha khalidun. Dan orang-orang yang melihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Kekal di dalamnya. Dari sekian banyak amal perbuatan manusia, amal perbuatan orang yang bermulia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah katanya, "Islamu anna khaira a'malul murssalat." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan adalah salat. Maka setiap berdiri dan sholat berarti kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, di mana Allah melihat semua gerak-gerik kita, mendengar semua apa yang kita baca, mendengar baru Maira. Oleh karena itu kita harus tenang, tawaduk dan khusyuk dan sholat. Dan ada terlintas dalam hati dan pikiran kita tentang urusan lain dan permasalahan dengan mudah ibadah sholat kita. Seseorang tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali apa yang dipikirkannya, apa yang dikhayalkannya dalam sholat. Sabda Rasulullah SAW, "Laisa min 'abdin min sholatihi illa ma akala minha." Tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu dari sholatnya kecuali apa yang dipikirkannya dan melakukan sholatnya. Khusyuk itu ya kepatuhan kepada Allah yang disertai dengan konsentrasi hati dan ingatan yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk? Pertama, melatih diri untuk bisa tenang, konsentrasi penuh. Iki spesial, ini Papa Marka. Endang re, Barra Bali. Yo. Big Boss lagi ngechat. Ende, balas doang. Ya, pegawaian 2 kali udah. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan banyak, jangan lari, jangan buat pikiran melambung, atau merencanakan urusan diri. Oleh sebab itulah tingkat kehusuan Pilson dia bang, oke. tergantung Oke. Saya sepil doang, semangat sepile nane ja. Baja. perasaan dari sejak takbiratul ihram sampai salam ini sangat berat bagi orang yang awam.
Namun setidak-tidaknya tidaklah mampu, hendaklah mampu menghadirkan hati Baru kah ngechat nih. kita takbiran ihram. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 45. Kodek sound aja bos. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Sound kecopok ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang Berembe wah. kunci kesempurnaan salat terletak pada kehadiran hati, karena hati merupakan rohnya salat. Sebab dari sekian banyaknya rukun salat, khusyuk merupakan yang paling penting, karena dialah yang menentukan sempurna salat seseorang. Apalah artinya kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, apabila hati kita lupa pada apa yang kita minta. Dan apapun artinya kita bila minta Sekarang dek naik kuni menuju meton kan kepada semburam muni. Ya kena buram coba ay. dengan abda Iya bur. la yastabulahu surutuha wala atuha wala usuha wa innama yaktubu lil abdi min salati ma akarani. Sesungguhnya hamba yang mengerjakan salat tidak itu sebagiannya 1/6 atau 1/10. Sesungguhnya itu bagi hamba itu adalah sekedar akan dipikirkannya sewaktu salat. Kecenderungannya, pikirannya, urus dunia itu yang tertulis. Sekiranya manusia mengetahui secara hakiki akan banyaknya hikmah dan keajaiban dalam proses bagi kehidupan, saya akan lebih banyak orang yang mau meningkatkan kebutuhan sholat. Karena melalui sholat kita berkesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya 5 kali dan seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 45. Utluha usiya ilayka minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Ikhwan kitab Al-Quran dan demikianlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah itu sholat adalah besar keutamaannya dan ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan sholat yang digabungkan dengan bersuci, kita dibiasakan hidup bersih dari dan batin. Cerobek. Dengan tekun mengerjakan sholat secara tepat waktu, kita dididik disiplin. Kita diperintah sholat secara berjamaah, itu dididik taat pada pimpinan, toleransi menjaga kekompakan, hidup bermasyarakat, persamaan hak dan kesetia kawanan. Itu mudah ajaran sholat itu. Semoga kita dapat mengerjakan sholat dengan baik dan tepat. Allahu akbar wa wallahu ya'ti bayyaka ila sawal sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spilson baru. Dengan topik renungan hikmah khusus dalam sholat yang tadi disampaikan oleh Al-Quran, Al-Ustaz, Al-Quran, Bagi pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat Al-Quran Surah Yusuf ayat 1 hingga ayat 5 yang akan dikumandangkan oleh Qori Haji Muhammad Jalaluddin. Mama. Apa dia lompi rapi?
Ini nomor kado nah. Hampir beda besok. Guys, serem lah. Oke guys, kita lagi sedang proses rekrutmen nih. Tampil beda ya guys, untuk besok hari Sabtu. Wah, ngecet bos. Iya kan, nonton rusak ngeket nih. Gak pegawaian dulu. Ini udah kelapa bos Gak pegawaian dulu. Dia le bawa kan? Banget. Tekak dulu. Ayam nani balik ke Kelambing kau ngopi nak birangnya ngopi. Oren sih tanam balik nih. Hah? Oren. Untuk penampilnya dari belakang. Ada ribon, ah? Hah? Oh, udah jari lah lagu depan pasangan pelang.
Untuk jawab enggak nih ya? Ada mana arah penempah? Nih pelang nih. Dan nih kok gitu. Dengan pihak si Tuan Henry. Di telang berarti dia bos. Di telang ya. Balik dalam jambu ni apa rotek dah guys. Ari ambil lagi ngaji. Hah? Ini dah markasnya. Sak paran dah tama kain bebe no. Tama. Untuk besok kita live di Meja Liling Sar oleh jam 12. Dari jam 12 sampai jelur Sabtu jam 10 selesai. Ya mari acara pawai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanan, kanan pojok. Sebelah sana nih, bat ini itu, jo ketik. Nanti. Kata lebih kecil, kata sudah sebab ini ada. Balas sekali lagi. Mana ada? Nak dengan pecinau. Nak dengan pecinau you. Nah, you dengan live. Dalam kamu. Masalah cancel. Ini yang nebol. Dia jadi yang
Hai nyeta, hai nyeta. 443 bulan. Dia 433, 433. Hai nyeta, pernah saya kemudian aku nyeta satu year. Roni nyeta, Roni nyeta nunggu dia. Jadi ini telepon, waduh karena jadi ini telepon nomor telepon. Roni nyeta, Roni kental. Tidak mau DMG bertanah itu, tak mau dia terlalu emak. Jadi itu mau meriah terus bos. Putra unin terus. Parang buana sekali sebulan deh. Di pos bukan ada menunggu kontak sama tekin Nyelek tahun untuk kantor anu mana ni? Apa narano tetap pusatan sama nek ni? Katanya. Belum jelas, sebentar. Karena tani Go! Aneh dedek ngerokok dong, latuk kentar makan. Ame. Lah tapi dah. Anu dah habis. Bos aku putih makan dia biaran mungkin. Dah tidak ada sih.
Seram munin komen nih. Punin Terus sampai saja deh. yuk koneksi ya. Ada sak lepas aja. Wah. Padet. Oh. Serem. Apa dong serem, Bos? Oh, baru ya kita warna cek. Terang mas ngoruan itu. Tidak tengah moyan ya, lu aduh. Masih sembahyang. Ya burem bang, no petang baru. Ano bang? Kapan? Entah nih. Nunggu. Meh HP meh.